Selamat pagi Bu, saya Kristiani Opalia dari Angkatan 23 Kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan mengenai pemahaman saya tentang agenda 2 yaitu nilai-nilai dasar seorang PNS. Nah, seperti yang di awal Ibu bilang, kalau kita mau menjadi PNS, kita harus tahu dulu apa itu fungsi dari ASN atau PNS. Nah, jadi sebagai seorang PNS atau ASN, tugas saya yaitu yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi di agenda 2 ini ada 5 nilai dasar yang harus saya pegang sebagai seorang ASN untuk menjadi seorang PNS yang profesional. Nilai yang pertama ada akuntabilitas, yang kedua ada nasionalisme, yang ketiga etika publik, yang keempat komitmen mutu, dan yang kelima itu anti korupsi. Yang pertama Bu, yaitu akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Berbeda dengan responsibilitas. Kalau responsibilitas itu adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Nah, jadi kita juga harus tahu kenapa kita harus belajar akuntabilitas? Apa pentingnya belajar akuntabilitas? Nah, yang pertama, fungsi atau fokus utama akuntabilitas yaitu ketika kita bertanggung jawab, maka akan menghasilkan sebuah hubungan atau sinergitas. Yang kedua, mengenai akuntabilitas, aspek yang kedua yaitu akuntabilitas itu berorientasi pada hasil atau result. Yang ketiga, aspeknya yaitu akuntabilitas itu membutuhkan adanya data ataupun laporan Bu. Yang keempat, akuntabilitas itu membutuhkan atau memerlukan konsekuensi. Dari tanggung jawab kita akan menghasilkan konsekuensi. Dan yang terakhir, akuntabilitas itu berfungsi untuk memperbaiki kinerja kita sebagai seorang ASN. Nah, ada nilai-nilai dalam akuntabilitas ya, ada 9 nilai. Yang pertama itu adalah kepemimpinan. Nah, nilai kepemimpinan ini akan saya terapkan di unit kerja saya, di mana tupoksi saya adalah seorang guru. Nah, pada saya menerapkan kepemimpinan yaitu saya memberi contoh yang baik, teladan yang baik kepada siswa saya. Juga ketika rapat di sekolah juga saya mampu untuk memimpin rapat. Nilai yang kedua yaitu transparansi. Ketika saya memberikan penilaian terhadap hasil kerja siswa, saya harus memberi nilai yang transparan atau yang jujur. Yang ketiga yaitu integritas. Saya sebagai seorang guru harus bisa menjalankan tugas saya dengan penuh integritas. Contohnya saya untuk hadir ke sekolah tepat waktu, pulangnya juga tepat waktu. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Bagaimana kita memberikan tanggung jawab kita terhadap tugas kita sebagai seorang ASN. Saya sebagai guru harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugas saya, memastikan siswa saya untuk mendapatkan pelajaran yang baik. Yang kelima ada keadilan, yaitu melayani dengan asas keadilan. Di sini saya akan melayani siswa saya dengan adil tanpa memandang latar belakang siswa saya. Selanjutnya yang keenam yaitu kepercayaan. Nah, di sini saya harus bisa menjadi seseorang yang bisa dipercaya. Saya harus bisa berbicara dengan baik, berbicara dengan terus terang, dan menjalankan setiap perintah dengan yang sesuai dengan peraturan. Itu dia mengenai kepercayaan. Yang ketujuh mengenai keseimbangan, di mana saya harus bisa menyeimbangkan waktu pekerjaan saya dengan waktu saya contohnya beribadah, atau saya harus bisa menyeimbangkan hak dan kewajiban saya sebagai guru. Selanjutnya yaitu mengenai kejelasan. Bagaimana saya harus mampu memberikan kejelasan informasi kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu konsistensi, yaitu saya sebagai seorang ASN harus konsisten terhadap setiap keputusan yang saya ambil. Dan sebagai guru, saya harus konsisten dalam ucapan saya dan tindakan saya. Nah, itu dia mengenai akuntabilitas. Kita masuk yang kedua yaitu nasionalisme. Nah, apa itu nasionalisme? Nah, nasionalisme berbicara mengenai rasa cinta kita kepada Indonesia. Nah, selanjutnya kita juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai dari nasionalisme itu sendiri.
Sebelumnya nasionalisme itu artinya adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Adanya kesetiaan yang mendalam terhadap negara itu sendiri. Di sini prinsip nasionalisme yang pertama adalah hasrat untuk mencapai kesatuan, yang kedua hasrat untuk mencapai kemerdekaan, yang ketiga hasrat untuk mencapai keaslian, dan yang keempat hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nah, jadi ada 5 nilai-nilai dasar dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, penerapan saya di unit kerja saya yaitu membimbing siswa saya berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu saya melayani siswa saya dengan secara adil dan mengutamakan prinsip kemanusiaan, di mana saya tidak akan membeda-bedakan siswa saya berdasarkan latar belakang agama, suku maupun rasnya. Dan yang ketiga, mengenai nilai persatuan Indonesia, saya akan menjunjung tinggi nilai persatuan. Di sini saya akan mengajak siswa saya untuk saling bekerja sama, contohnya bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah. Selanjutnya, yang keempat, nilai dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini saya akan mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, baik itu dengan siswa maupun dengan sesama rekan guru. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini juga kembali lagi saya akan berperilaku adil, menjunjung tinggi nilai keadilan dalam setiap tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Itu dia mengenai nasionalisme. Yang ketiga, nilai dasar PNS yang ketiga adalah etika publik. Nah, kalau kita berbicara mengenai etika publik, etika publik itu mengandung arti yaitu refleksi tentang standar norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku atau tindakan kita atau keputusan kita untuk mengarahkan kepada kebijakan publik sebagai kita seorang pelayan publik. Nah, di sini nilai-nilai dasar dari etika publik yang pertama memegang teguh nilai-nilai yang dalam ideologi Pancasila, ideologi negara kita yaitu Pancasila. Yang kedua, setia mempertahankan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Nah, jadi di dalam kode etik ini kita harus menjunjung tinggi sikap hormat, ya, hormat ketika kita melayani siswa, melayani orang tua siswa. Saya sebagai guru, selanjutnya saya harus sopan. Yang ketiga, saya harus menjaga kerahasiaan informasi. Yang selanjutnya saya harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Yang selanjutnya harus bersikap tulus ketika melayani siswa. Saya harus tulus tanpa adanya tujuan atau embel-embel lain di baliknya. Yang terakhir, saya harus bekerja dengan cermat. Itulah mengenai kode etik. Jadi kita sebagai seorang SN, kita ini sebenarnya juga dijadikan sebagai contoh ataupun panutan. Maka dari itu kita harus menjunjung tinggi kode etik kita sesuai dengan tupoksi kita. Contohnya saya sebagai guru, saya harus mampu menjadi panutan bagi siswa saya dan juga bagi masyarakat. Saya harus memberikan contoh yang baik, berperilaku yang baik misalnya. Nah, yang nilai-nilai dari kode etik ini harus kita junjung tinggi. Yang keempat, yaitu mengenai komitmen mutu. Nah, komitmen mutu itu berbicara mengenai bagaimana kita berjanji, ya, berkomitmen kepada diri kita sendiri ataupun kepada masyarakat. Itu dicerminkan melalui perbuatan kita. Bagaimana kita harus berkomitmen untuk meningkatkan mutu kita. Nah, di sini mengenai komitmen mutu, yang pertama dia memiliki nilai-nilai, ya Bu. Ada 4 nilai-nilai dari komitmen mutu. Nah, nilai yang pertama dari komitmen mutu adalah yang pertama dia berorientasi mutu atau orientasi mutu, yaitu bagaimana kita berkomitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan. Yang kedua, efektivitas, bagaimana kita menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah kita rencanakan. Yang ketiga, efisiensi, yaitu bagaimana kita dalam menjalankan tugas bisa mencapai target tanpa melakukan pemborosan. Yang keempat, yaitu inovatif, ya. Saya sebagai seorang guru harus bisa menciptakan hal-hal yang baru, misalnya dalam pembelajaran. Ya, bagaimana saya bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, metode pengajaran yang baru yang bisa
membuat siswa saya itu cepat mengerti dengan materi yang saya berikan. Itu dia mengenai komitmen mutu, Bu. Harus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu anti korupsi. Berbicara mengenai anti korupsi, di awal kita harus tahu apa itu korupsi. Korupsi dalam bahasa Yunani artinya tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma agama, material maupun mental. Nah, jadi kita sebagai seorang ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai anti korupsi. Anti korupsi itu adalah bagaimana tindakan kita menolak melakukan tindak korupsi. Apa-apa saja nilai-nilai dari anti korupsi? Nah, nilai-nilai anti korupsi ada 9. Yang pertama, jujur. Nah, sebagai penerapannya saya harus jujur dalam menjalankan tugas, jujur kepada siswa, memberikan informasi dengan jujur. Yang kedua, peduli. Saya harus peduli dengan seluruh masyarakat, ya, peduli dengan warga sekolah, dengan rekan kerja saya. Jika ada yang merasa kekurangan, saya harus membantu dengan peduli. Yang ketiga, mandiri. Di sini saya harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Jika ada persoalan-persoalan, tidak harus selalu menuntut dari sekolah. Saya harus mampu mencari solusinya. Yang keempat, ada disiplin. Nah, dalam disiplin ini harus berdisiplin dalam menjalankan tugas. Disiplin menggunakan waktu yang diberikan. Disiplin dalam hal keuangan. Dan yang selanjutnya yaitu tanggung jawab. Nilai yang kelima, tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Ya, kita harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang sudah kita emban. Ya, bertanggung jawab terhadap siswa, bertanggung jawab kepada orang tua siswa. Selanjutnya ada kerja keras. Ya, harus bekerja keras. Ketika kita tidak bekerja keras, ketika kita tidak menjalankan tugas kita dengan kerja keras, artinya kita sudah korupsi. Selanjutnya sederhana. Kita sebagai seorang ASN harus hidup sederhana, artinya tidak berpoya-poya, tidak menghambur-hamburkan uang. Jadi kita harus hidup sederhana dengan menjalankan tugas kita sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang selanjutnya berani. Di sini berani artinya berani membuat sesuatu yang baik, sesuatu yang baru, yang mengandung inovasi seperti di komitmen mutu tadi. Selanjutnya adil. Adil di sini sama seperti di poin-poin sebelumnya. Contohnya dalam poin nasionalisme juga ada. Ya, adil, kita harus berlaku adil terhadap semua orang, terhadap siswa. Bagi saya sebagai seorang guru. Nah, jadi ada 9 nilai-nilai anti korupsi atau juga disebut dengan nilai-nilai integritas. Ini harus dijunjung tinggi. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari korupsi? Ya, kita harus memiliki 3 proses perubahan. Yang pertama, kesediaan. Yang kedua, identifikasi. Dan yang ketiga, internalisasi, yaitu menerima dan mengaktualisasikan integritas di dalam diri kita. Nah, jadi sebagai seorang guru, di sini juga saya ada belajar mengenai adanya perbedaan gratifikasi, suap, dan pemerasan. Jadi sebagai seorang guru, saya tidak akan melakukan atau tidak akan menerima suap yang diberikan oleh siswa. Nah, saya harus menjalankan tugas saya tanpa mengharapkan adanya imbalan atau perlakuan khusus dari siswa maupun dari orang tua siswa. Nah, jadi itulah Bu 55 nilai dasar seorang PNS yang sudah kita pelajari di agenda 2. Nah, kembali lagi saya sebagai seorang PNS atau ASN dituntut harus memegang teguh kelima nilai-nilai dasar dari nilai-nilai dasar seorang PNS ini. Yang pertama tadi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kenapa? Karena kembali lagi di awal Ibu sudah mengingatkan posisi PNS itu apa. Nah, kami sebagai seorang PNS, posisi kami adalah sebagai pelayan masyarakat, ya, pelayan publik, dan juga sebagai pemersatu bangsa. Nah, kami digaji oleh rakyat. Untuk itu, sebagai seorang aparatur sipil negara, saya harus bisa melayani masyarakat dengan penuh profesionalitas dan integritas. Jadi saya harus bisa menjadi seorang PNS yang profesional dan penuh dengan integritas. Itulah manfaat dan tujuan dari pelajaran agenda 2, Bu. Demikianlah hasil pemaparan saya mengenai agenda 2. Terima kasih, Bu.